Gunadarma. Aku mengerti nak boy, bila ada sakwa sangka di hatimu. Eyang menel kurir Sumokerto sudah puluhan tahun sejak ia ditempatkan di lingkungan istana. Eyang sudah jarang ke istana, namun Eyang juga mengikuti perkembangan istana. Ia bisa dipercaya sepenuhnya. Hambali. Jack, bagaimana pendapatmu terhadap kurir tersebut? Jack Danu. Menurutku, dari indera keenamku, ia dapat dipercaya. Dan berita itu benar, Hambali. Gunadarma. Benar demikian adanya. Kalian tidak usah ragu akan ketulusannya dalam memberikan berita. Nah, Nak Jack Danu, silakan mendiskusikan di antara kalian. Eyang akan mendengarkan dengan seksama. Jack Danu. Yoseko dan Diana, rasanya ada tugas yang menantimu yang harus segera kalian lakukan tanpa menunda sedikit pun. Diana Sunaringsasi. Benar, Jack. Sebelum Raja Samaratungga menanyakan kepada putrinya tentang kedua pilihan tersebut, kita harus berebut waktu, jangan sampai keduluan oleh ayahnya Raja Samaratungga. Raja meludah api, artinya pernyataan di depan publik tidak dapat dicabut. The King Hendunurong. Walaupun dapat dipastikan Raja belum akan langsung menanyakan kepada dia Pramudiawardhani, karena kedua pilihan sangat berat bagi ayah dan anak. Memilih yang pertama berarti kehilangan anak yang digadang-gadang sebagai penerus tahtanya. Memilih yang kedua belum tentu sejalan dengan kemauan putrinya, walaupun arahnya ke pilihan yang kedua. Maka dari itu, aku ada rencana malam ini bersama Yus akan menyusup ke Keputren. Boy Gatot. Pekerjaan sangat berisiko, tetapi hasilnya akan sangat menentukan masa depan raja dan putrinya. Berikan gambaran kepada kami semua di sini. Rencana apa yang akan Diana sampaikan kepada Dyah Pramudiawardhani? Diana Sunaringsasi. Tentu aku akan mengarahkan pilihan yang pertama. Namun aku pula nantinya akan menggantikan dudukan Dyah Pramudiawardhani untuk dikorbankan kepada penguasa kawah Gunung Merapi. Untuk mengetahui ada konspirasi apa di balik ini semua. Sangat jelas kelihatan penyakit menular dengan sengaja ditularkan kepada penduduk. Dan bahkan kini sudah cepat menyebar di pusat kota dan sudah memakan korban. Ada apa dengan dihambatnya pembangunan Candi Borobudur yang tinggal saat-saat terakhir mendekati selesai? Rencana ini juga harus mengungsikan Dyah Pramudiawardhani keluar dari istana. Paling tidak ia akan berada di sini untuk sementara waktu. Atau terserah pilihan Dyah Pramudiawardhani, di mana ia suka sampai terbongkarnya konspirasi. Namun, tinggal di istana Keputren sangat berbahaya, karena ia sasaran seksusai pemerintahan ayahnya. Mudah-mudahan Eyang tidak keberatan melihat Dyah Pramudiawardhani tinggal di sini. Rasanya masih ada kamar kosong untuk dihuni. Mungkin Eyang dapat memberi gambaran di mana Dyah Pramudiawardhani berada di antara rumah di Keputren. Gunadarma. Eyang tidak keberatan, Diana. Eyang juga mengenal Dyah Pramudiawardhani. Semoga semua berjalan lancar. Tempat tinggal putri raja di Kaputren, cari rumah yang besar dan yang lebih bagus daripada yang lain. Letaknya di tengah di antara 5 rumah. Eyang tahu karena dulu juga ikut merancang Kaputren. Jack Danu. Rencana yang bagus, Diana. Yoseko akan membantu melindungi keselamatan Diana. Diana Sunaringsasi. Benar, Jack. Rasanya tidak cukup dalam waktu singkat mempelajari kebiasaan Dyah Pramudiawardhani yang paling menonjol agar nanti dalam melaksanakan pengorbanan ke kawah Gunung Merapi tidak ada yang curiga kalau itu bukan putri raja yang sebenarnya. Boy Gatot. Bagus, Diana. Insya Allah rencanamu berhasil. Diana Sunaringsasi.
Sekarang mulai kelihatan untuk apa si kembar diculik dalam keadaan tidak sadar. Rupanya sudah dipersiapkan dari awal. Yang pasti si kembar untuk memenuhi syarat serah-serahan sebagai pengiring bila nomor 2 yang menjadi pilihan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau nanti Dyah Pramudiawardhani memilih pilihan yang pertama? Si kembar untuk apa? Dibunuh pasti tidak mungkin. Pasti mereka ada alternatif lain supaya tujuan penculikan tidak nampak. Jegdani, analisamu sangat bagus, Diana. Pasti si kembar dimanfaatkan tenaganya untuk pertahanan. Kita akan berhadapan dengan teman sendiri. Ini yang harus dihindari. Kalau tidak akan jatuh korban di antara kita. Nah, Boy dan Hambali, untuk malam nanti tugasmu adalah kamu sendiri yang memilih. Aku tidak dapat memberi saran, karena sesungguhnya tugasmu sudah setengah selesai. Hanya saja ada hambatan yang menghalangi. Malam ini rasanya tugas yang sangat menentukan bagi semuanya. Nah, selamat rehat. Menyusup ke Kaputren. Malam yang cukup dingin dan sepi. Bayangan hitam 2 orang mulai mendekati Kaputren yang dijaga sangat ketat. Mengingat Dyah Ayu Pramudiawardhani adalah putri raja yang diharapkan sebagai penerus tahta sang ayah Raja Samaratungga yang kini sudah beranjak tua untuk segera mengundurkan diri. 2 orang yang berpakaian serba hitam dan menutup sebagian mukanya agar tidak mudah dikenali. Mereka mengendap-endap mendekati tembok yang kurang penjagaannya. Yang satu segera melompat ke tembok dengan ilmu meringankan tubuh. Kemudian melompat ke arah pohon dan untuk mengamati di mana kira-kira Dyah Pramudiawardhani berada. Rupanya tidak hanya 1 rumah, tetapi ada 5 rumah sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Gunadarma. Keadaan sudah sangat sepi, sehingga memudahkan Diana Sunaringsashi untuk mendekati rumah tempat tinggal putri raja. 2 penjaga rupanya lengah. Keduanya asik main kartu, sehingga tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Dengan sangat berhati-hati dan ilmu meringankan tubuh, Diana Sunaringsashi berkelebat menyelinap ke dalam rumah. Penjaga 1. Seperti berkelebat bayangan seseorang masuk dalam rumah. Coba aku lihat sebentar. Penjaga 2. Yang benar, rasanya tidak ada siapa-siapa yang masuk. Silahkan kalau mengecek. Beberapa saat kemudian penjaga 1 masuk dalam rumah yang pintunya tidak dikunci. Tidak didapati seorang pun. Kemudian ia kembali kepada temannya, penjaga 1. Tak ada siapa-siapa, mungkin hanya halusinasi saja. Mari kita teruskan main kartu biar kita tidak mengantuk. Setelah kedua penjaga kembali bermain kartu dengan asiknya, maka Diana Sunaringsashi segera mengetuk pintu kamar Dyah Pramudiawardhani. Siapa? Byung Emban ya? Diana Sunaringsashi. Benar. Maka pintu kamar segera dibuka. Segera Diana menyeruak masuk ke dalam dan memekap mulut putri sambil memberi kode agar tidak berteriak. Dyah Pramudiawardhani. Siapa kamu? Diana Sunaringsashi. Maaf putri kalau aku bertindak lancang. Aku Diana Sunaringsashi. Sambil membuka penutup muka agar kelihatan rupa aslinya. Ternyata Dyah Pramudiawardhani terkesan juga dengan kecantikan Diana Sunaringsashi yang tidak kalah cantiknya dengan dirinya. Dyah Pramudiawardhani. Ada apa malam begini kamu datang kemari? Tidakkah kamu takut dengan penjaga keputren yang demikian banyaknya? Diana Sunaringsashi. Memang penjagaan sangat ketat, Gusti Putri. Namun kami mencari celah agar kami bisa mendekati tembok, dan aku berhasil masuk ke keputren dan masuk kemari. Dyah Pramudiawardhani. Panggil aku Dyah saja. Aku akan memanggilmu Diana. Kami, dengan siapa kamu ke sini? Diana Sunaringsashi.
Aku dengan kakakku yang akan membantu mengemban misi ini. Dia Pramudiawardhani. Apa misimu?